Best of them all! Woo! Happy purge, you old fuck! Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sequel ketiga dari film The Purge yang berjudul yakni The Purge Election Year yang dirilis pada tahun 2016. Di mana film ini kembali dimainkan oleh Frank Grillo dan Edwin Hotch, serta formasi pemain baru yang mungkin sudah kalian kenal. Dan James de Monaco pun masih menjadi sutradaranya. Singkatnya, The Purge kali ini berfokus kepada usaha Leo yang mencoba untuk melindungi seorang senator karena berniat menghentikan tradisi para psikopat jika nanti dia terpilih menjadi presiden. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan sebuah adegan di mana ada sekelompok psikopat sedang menyekap sebuah keluarga pada malam pembersihan. Dan gilanya, mereka malah melakukan permainan dengan menyuruh sang ibu untuk memilih siapakah yang harus mereka bantai terlebih dahulu. Kemudian waktu berlalu ke 18 tahun kemudian, tepatnya 2 hari sebelum waktu The Purge. Pada momen ini, kerusuhan dan demonstrasi semakin marak di negara Amerika. Dikarenakan krisis kepercayaan para warga yang menganggap kalau The Purge hanyalah sebuah upaya dari pihak New Founding Fathers of America atau disingkat NFFA untuk membasmi warga miskin. Kita pun akan kembali bertemu dengan Dwayne yang saat ini telah menjadi pemimpin grup pemberontak penentang The Purge. Sementara pada tahun tersebut, Amerika juga akan mengadakan pemilu untuk memilih presiden berikutnya, di mana pihak NFFA akan mencalonkan seorang menteri bernama Edwidge Owens yang nanti akan melawan pihak oposisi, yakni Senator Charlie Roan yang mempunyai visi untuk menghapus kegiatan The Purge karena dianggap tidak adil untuk warga miskin. Apalagi ternyata wanita ini adalah korban dari malam berdarah yang kita lihat di awal film. Hal itu jelas membuat pihak NFFA geram karena akan menghancurkan segala hal yang telah mereka bangun dalam membentuk The Purge, sehingga berniat untuk melenyapkan senator tersebut dalam malam pembersihan yang akan berlangsung dalam 2 hari lagi. Scene pun berganti dengan adegan debat capres, di mana pria gila ini menganggap kalau The Purge adalah hal yang diperlukan bagi kemajuan bangsa untuk menyelamatkan negara tersebut dari kehancuran ekonomi. Tapi Charlie menganggap kalau ini hanyalah bentuk upaya jahat NFFA agar pemerintah tidak harus mengurus para warga miskin, sehingga dana untuk alokasi tersebut dapat mereka kantongi. Di sana pun terlihat kalau Leo telah menjadi pengawal pribadi sang senator yang dengan sigap terus mengawasi dan mengamankan gerak-gerik bosnya yang saat ini sedang mengambil hati warga Amerika untuk mendukung misinya. Setelah itu, scene beralih ke sebuah toko, di mana sang pemilik yang bernama Joe sedang melihat acara itu bersama temannya, yaitu Lenny dan Iris, serta pegawainya yang bernama Marcos. Mereka semua pun hanyalah kumpulan warga biasa yang mendukung Senator Charlie karena telah muak dengan aksi The Purge. Lalu hari pun berganti dengan Charlie sedang bersiap di rumahnya. Dan pada tahun ini terdapat suatu perbedaan di mana pihak NFFA mengubah satu peraturan di mana tidak akan ada lagi imunitas untuk para petinggi pemerintah. Dikarenakan selama ini para pejabat itu kebal dari aksi pembersihan. Jelas Leo menganggap kalau ini adalah bentuk upaya untuk membunuh Charlie dan menyarankannya agar berlindung hingga situasi aman. Namun sang senator enggan melakukannya sebab dia takut kalau hal ini akan mempengaruhi hasil pemilu. Karena pada dasarnya dia ingin mengambil simpati warga dari kalangan bawah.
Jadi mau tidak mau, Leo harus memutar otak untuk memasang sejumlah keamanan di rumah tersebut agar sang senator dapat selamat. Di Amerika pun terdapat sebuah tren baru, yakni dengan maraknya para turis yang datang ke sana untuk mengikuti The Purge, di mana mereka pun menyebut dirinya sebagai turis pembunuh. Kita kembali lagi ke toko Joe, yang saat ini kedatangan dua orang siswi nakal dan terlihat ingin mengutil permen. Sontak dia pun menghampiri agar mengembalikan barang tersebut. Tapi dua orang gadis ini malah balik menantang dan mengancam akan berteriak. Beruntung, Lenny muncul untuk membantu Joe, di mana nyali kedua gadis ini langsung ciut, lalu meminta maaf, serta mengembalikan barang curiannya, karena mengenal sosok Lenny yang merupakan seorang pembunuh sadis dalam The Purge, bahkan mempunyai julukan, yakni Pequena Muerte, atau The Little Death. Namun ini hanyalah kisah di masa lalu, dan Joe lah yang telah membantunya untuk insaf. Lalu setelah itu, Joe pun mendapat telepon dari pihak asuransi yang dengan sengaja menaikkan premi asuransi pada malam The Purge sebesar $1.000. Dan kalau tidak dibayar, maka tokonya nggak akan mendapat ganti rugi jika mengalami kerusakan pada saat The Purge berlangsung. Jelas hal ini membuatnya kaget karena dia nggak punya uang untuk membayar. Jadi mau tidak mau, dia berencana untuk menjaga sendiri tempat tersebut walaupun sudah dilarang oleh teman-temannya. Namun bagi dia, hanya tempat itulah yang dia punya untuk menyambung hidup. Hari pun berangsur menjadi gelap. Terlihat kalau kediaman sang senator telah dijaga ketat dengan sejumlah pengawas serta kamera CCTV yang dipasang pada sekeliling rumah. Diikuti juga dengan Joe yang tampak telah berjaga di atas tokonya. Lalu nggak lama, muncul sebuah siaran darurat di televisi serta suara sirine yang menandakan kalau The Purge telah dimulai. Leo pun langsung menjalankan protokol keamanannya untuk memastikan kalau rumah itu akan aman dari serangan. Sedangkan Lenny pergi berkeliling dengan temannya menggunakan mobil ambulans yang telah dimodifikasi untuk mencari orang yang membutuhkan bantuan. Sebab pada malam itu, rumah sakit tidak beroperasi. Pada malam itu pun, dia melihat kegilaan para warga yang dengan tega bermain dengan nyawa manusia. Sedangkan Joe dikagetkan dengan kedatangan Marcos yang tiba-tiba muncul dari belakang. Namun dia bertujuan untuk membantu Joe dalam mengamankan toko itu. Namun Joe langsung memperingatkan agar anak buahnya itu berlindung di dalam rumah. Tapi Marcos hanya ingin membalas budi karena dahulu Joe telah menerimanya untuk bekerja di sana. Gak lama, tiba-tiba datang sebuah mobil yang tampak nyentrik serta berkendara secara ugal-ugalan. Dan ternyata itu adalah para siswi nakal sebelumnya yang saat ini berdandan seperti orang gila karena baru saja membunuh orang tuanya. Tujuan dia ke sana pun adalah ingin membalas dendam kepada Joe. Namun Marcos dengan sigap langsung menembak untuk menggertak, di mana nyali para bocah ini langsung ciut, lalu segera pergi dari sana. Tapi sambil mengancam kalau mereka akan kembali lagi. Kita kembali ke rumah sang senator. Terlihat kalau dua orang rekan Leo melakukan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan benar saja, dapat kita lihat kalau kamera pengawas telah disabotase. Jadi, bisa disimpulkan kalau dua orang ini telah berkhianat. Lalu setelah mengirim pesan, tiba-tiba datang sekelompok tentara dan membunuh para pengawal yang berjaga di luar. Di mana rekan Leo pun langsung membukakan pintu agar para tentara dapat masuk ke dalam rumah dan membunuh para pengawal yang berjaga di dalam. Di tempat lain, Leo menyadari kalau kamera pengawas telah disabotase, serta para penjaga juga telah dibunuh. Alhasil, dia langsung berlari menuju sang senator dan mengamankannya melalui sebuah lubang rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya. Saat di luar, dia pun sempat melumpuhkan dua orang tentara, lalu berusaha kabur dari sana. Namun sial, jejak mereka terlacak, sehingga terjadi aksi baku tembak dan menyebabkan Leo cedera. Tapi dia pun telah menyiapkan sebuah jebakan, yakni berupa bom yang langsung diaktifkan untuk membunuh para penyusup beserta rekannya yang telah berkhianat.
Pada momen ini, sang senator sangat geram karena sadar kalau para pembunuh itu merupakan kiriman dari rivalnya, yakni Menteri Owens. Padahal selama ini, dia berusaha untuk menghormati lawannya tersebut. Leo pun mengajak sang senator untuk pergi mencari tempat perlindungan. Namun di sepanjang jalan, dia menyadari kalau sedang diikuti oleh sebuah drone buatan warga. Hal ini pun membuat mereka harus bergerak cepat dan menunggu momen yang tepat untuk menembak drone itu. Namun setelahnya, mereka pun disergap oleh sekelompok orang, tapi langsung dibantai oleh Leo. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba muncul dua orang bertopeng yang langsung menyetrum Leo serta sang senator hingga pingsan, di mana mereka diseret ke tengah jalan sambil dikerumuni oleh anggota gengnya yang ternyata adalah para turis pembunuh. Leo dan Charlie berusaha untuk melawan, tapi apa daya mereka kalah jumlah. Dan saat geng gila ini ingin melakukan serangan fatal, tiba-tiba ada rentetan peluru yang membunuh para anggota geng itu. Ternyata ini adalah ulah Joe dan Marcos yang sedari awal telah memantau kejadian tersebut, kemudian mengamankan Leo serta Charlie ke dalam toko. Sang senator pun sadar kalau dua orang ini adalah pendukungnya, di mana Marcos juga memberi saran untuk mencoba mengambil dukungan suara dari wilayah Florida agar dapat memenangkan pemilu. Tapi di satu sisi, Leo yang masih tidak percaya dengan siapapun malah bertanya balik tentang asal-usul kedua orang ini karena takut kalau akan terjebak lagi. Hal ini pun jelas membuat Joe tersinggung, di mana mereka akhirnya bertengkar. Namun gak lama, selagi mereka berdebat, ternyata siswi gila sebelumnya telah kembali ke sana bersama anggota geng yang lebih banyak, lengkap dengan sejumlah alat untuk menjebol toko tersebut. Joe pun berusaha meminta bantuan dengan menelpon Lenny. Namun terlihat kalau dia sedang sibuk menolong seseorang yang tengah terluka di malam pembersihan, lalu hanya bisa meninggalkan sebuah pesan suara. Jadi mau tidak mau, mereka harus mengambil posisi bertahan, di mana terlihat kalau geng gila ini mulai berupaya membobol dengan menggunakan alat pemotong. Tapi nggak lama, tiba-tiba Lenny pun datang dan langsung menabrak dua orang tersebut. Kemudian dengan sadis, menghabisi semua orang di sana menggunakan senjata shotgun. Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Wiped out. Setelah situasi aman, dia pun mengajak semua orang naik ke dalam mobil untuk berlindung ke dalam markasnya. Namun Joe terlihat enggan untuk pergi, dikarenakan masih ada sejumlah orang yang masih mencoba masuk ke dalam toko. Tapi Marcos mencegah niat tersebut dan memberi pengertian kalau saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan diri. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan, tapi tanpa disadari ada sebuah helikopter sedang mencari jejak mereka. Lalu nggak lama, saat sedang melaju, tiba-tiba mobil itu ditembak oleh sebuah senapan mesin yang berasal dari helikopter sebelumnya. Situasi pun menjadi genting. Bahkan pasien yang mereka bawa jadi meninggal oleh serangan itu. Dan untuk menghindari amukan peluru tersebut, Lenny pun banting setir ke bawah jalan layang. Namun di sana sedang ada pertarungan ala gladiator yang membuat tempat tersebut terlihat kurang aman. Tapi karena kepepet, Leo pun meminta untuk berhenti karena curiga kenapa pihak tentara dapat mengetahui lokasi mereka. Dengan nekat, dia pun berusaha mengambil peluru yang sebelumnya bersarang di dalam badan. Dan benar saja, ternyata itu adalah sebuah peluru pelacak. Namun masalah belum selesai, dikarenakan orang barbar yang ada di sana mulai mendekat dan mengepung mobil mereka. Lalu berteriak, menyuruh semua orang yang ada di dalam untuk keluar. Namun Joe langsung mengendalikan situasi dengan membuat suara siulan yang merupakan sebuah kode, di mana hanya diketahui oleh para pelaku pembersihan. Sebab di masa lalu, dia pun juga pernah masuk ke dalam sebuah geng. Ternyata orang-orang di sana hanya ingin meminta bantuan untuk mengobati temannya yang sedang cedera. Leo pun setuju untuk menolong, asalkan mereka juga mau membantu. Scene pun berganti dengan para tentara yang terus mengejar keberadaan Leo berdasarkan alat pelacak yang mereka miliki dan sampai di titik lokasi yang dituju. Namun di sana mereka hanya menemukan alat pelacak itu yang dengan sengaja dijadikan umpan oleh para gangster untuk membunuh semua tentara yang ada di sana.
Sedangkan Leo dan rekan lainnya telah sampai di markas bawah tanah para pemberontak yang juga dijadikan sebagai fasilitas kesehatan. Di sana pun, dia kembali bertemu dengan Dwayne yang menjelaskan kalau tujuan dia membangun tempat itu adalah untuk melindungi warga kelas bawah yang telah menjadi korban kekejaman NFFA. Namun Joe memutuskan untuk kembali ke tokonya karena khawatir dengan tempat tersebut, di mana Marcos dan Lenny pun bersedia untuk menemani karena takut dengan keselamatan rekannya. Di satu sisi, perhatian Leo tertuju pada sebuah ruangan yang sepertinya berfungsi sebagai ruang perencanaan. Kemudian secara diam-diam berusaha masuk ke sana. Namun dia malah berkelahi dengan orang yang ada di sana, di mana hal ini membuat Charlie serta yang lain datang dan berusaha menenangkan situasi. Lalu terungkap sebuah fakta kalau para pemberontak berniat untuk membunuh Menteri Owens, di mana mereka telah melacak keberadaan orang itu yang pada saat ini sedang bersembunyi di dalam gereja tua, bahkan telah mematahkan sebuah jalur rahasia agar dapat menyelinap dengan aman. Namun, sang senator tampak marah dengan hal ini dan mencoba menghalau aksi itu dikarenakan dia tidak ingin kalau pemerintahannya dibangun di atas pertumpahan darah seperti pihak NFFA. Di tempat lain, Joe dan temannya sedang dalam perjalanan dan tanpa sengaja melihat beberapa truk berisi tentara yang dahulu kita lihat di film The Purge Anarchy, di mana kendaraan itu tampaknya sedang menuju markas para pemberontak. Sontak Lenny pun langsung menelpon untuk memberitahu tentang situasi ini, dan Leo pun memintanya untuk kembali agar dapat menjemput sang senator. Mereka pun berencana pergi keluar kota dan berlindung di tempat yang aman. Namun tanpa diduga, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan hingga terbalik sebab ditabrak oleh mobil milik para tentara. Lalu saat sedang tak berdaya, sang senator pun langsung diculik. Leo pun tahu kemana tujuan mobil tersebut, kemudian meminta bantuan semua orang untuk menyelamatkannya. Charlie pun terlihat sudah sampai di sebuah gereja yang dapat kita simpulkan kalau dia akan langsung diserahkan kepada pihak NFFA. Lalu setelah urusannya selesai, para tentara ini segera pergi dari sana. Sedangkan sang senator langsung didandani dengan pakaian serba putih dan diikat ke sebuah troli barang seperti akan mengikuti sebuah ritual. Dan ternyata di tempat itu pun telah berkumpul Menteri Owens dengan para pendukungnya yang saat ini dengan semangat berpidato tentang idealisme NFFA serta pentingnya The Purge bagi kemajuan bangsa Amerika. Di tempat lain, terlihat kalau Dwayne sedang bersiap-siap untuk menyusun strategi bersama para timnya yang ingin menyelinap untuk menghabisi Menteri Owens. Namun gak lama Leo pun muncul dan memberitahu tentang kondisi sang senator. Alhasil mereka semua harus bekerja sama, di mana misi pembunuhan ini telah berubah menjadi misi penyelamatan. Kita kembali ke dalam gereja, di mana saat ini para petinggi NFFA akan melakukan ritual penyucian terhadap seorang pria. Lalu setelah itu, tibalah giliran sang senator, di mana semua orang langsung bersorak bahagia setelah mengetahui kalau Owens berhasil menculik senator Charlie. Namun di sisi lain, Leo dan timnya juga telah menyusup ke tempat tersebut dan secara pelan namun pasti menghabisi pengawal yang berjaga di sana. Kemudian di saat genting, Marcos dengan sigap langsung menembak dan berhasil menyelamatkan targetnya. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan, di mana dengan brutal, Leo dan yang lain juga ikut menyerang. Hingga semua orang di sana segera kabur untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi nggak lama datang sekelompok pasukan membalas serangan Leo. Untungnya, tim Dwayne pun juga bergerak cepat dan menghabisi para penyerang tersebut. Setelah itu, anak buahnya melapor kalau Menteri Owens telah tertangkap, di mana hal ini makin mempermudah misi Dwayne untuk menghabisi orang tersebut. Namun Charlie berusaha mencegah karena masih berprinsip kalau dia harus menang secara jujur. Tapi ya, Dwayne pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, lalu langsung masuk ke dalam serta mengunci pintunya. Tapi saat hendak mengeksekusi, orang gila ini malah balik menantang. Namun pada akhirnya, nurani Dwayne pun mengikuti nasihat sang senator. Lalu dengan geram berkata kalau Charlie harus memenangkan pemilu dan menghapus The Purge serta bertanggung jawab dengan prinsip keadilannya itu.
Mereka pun bergerak menuju tempat parkir untuk mencari mobil. Tapi Dwayne beserta anak buahnya malah dihujani peluru oleh para tentara bayaran yang masih menunggu di tempat tersebut. Alhasil, keadaan pun menjadi kacau, di mana Dwayne juga terluka. Kemudian dengan nekat, dia pun mengorbankan diri dengan menabrakkan mobil ke arah pasukan tersebut dan tewas di tempat. Saat ini Leo pun harus berhadapan satu lawan satu dengan pemimpin pasukan itu. Namun, dengan keahlian bela diri yang dia miliki, akhirnya Leo berhasil membunuh pria botak ini hingga berlumuran darah. Kita kembali kepada Charlie, sedang menyelamatkan orang-orang yang telah diculik ke sana. Namun saat mau kabur, tiba-tiba asisten sang menteri datang dan berhasil menembak Marcos. Lalu saat ingin menghabisi sang senator, Joe pun nekat menjadi tameng, lalu menembak balik orang gila tersebut. Walaupun pada akhirnya dia juga harus kehilangan nyawa. Adegan berganti ke 2 bulan kemudian, di mana pemungutan suara sedang dilakukan. Dan Charlie pun akhirnya berhasil mengalahkan lawannya secara telak karena dahulu mengikuti saran Marcos yang menyarankan kalau dia harus mencari dukungan dari wilayah Florida. Dan saat ini, Marcos pun terlihat sedang merenov toko milik Joe karena bertekad untuk menghidupkan kembali tempat tersebut. Tapi di satu sisi, terdengar berita kalau para pendukung NFFA malah melakukan kerusuhan atas menengah sang senator hingga berani menyerang polisi. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, cukup sinting juga ya. Tapi bagi yang belum sempat menonton sequel sebelumnya, kalian masih bisa mencerna film ini dengan nyaman. Namun ya sayangnya, walaupun mempunyai jalan cerita yang orisinil, bagi Om, unsur ketegangan yang ada terasa kurang konsisten. Jadi kurang membekas di hati. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.